Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi pada topik 3, alur ruang kolaborasi, mata kuliah perspektif sosiokultural. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Radia Setiawan, yang kedua Rustanti Widyaningrum, yang ketiga Safira Danesti, yang keempat Sarifah Fadilah, dan yang kelima Siti Umul Khairoti. Pada topik 3 dengan tema perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Subtema pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan, diantaranya yang pertama, perspektif sosial. Dalam pembelajaran, perspektif sosial melibatkan interaksi individu satu dengan individu yang lain. Sekolah memberikan lingkungan belajar yang saling mendukung, bekerja sama, berempati, menghormati, dan menghargai antar individu, sehingga tercipta lingkungan sosial yang nyaman untuk peserta didik belajar. Selain itu, peserta didik juga dapat melihat bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekelilingnya. Perspektif budaya. Terdapat banyak perbedaan budaya di berbagai tempat. Setiap budaya ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Guna mendapatkan proses pembelajaran yang efektif, maka diperlukan pembelajaran tanggap budaya. Sebagai contoh, materi atau konten berisi budaya yang sesuai dengan peserta didik. Sedangkan pada perspektif ekonomi, kesenjangan ses atau status sosial ekonomi yang terjadi pada peserta didik sering menjadi penghambat dalam proses belajar. Peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi lebih mudah mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sedangkan peserta didik dari keluarga berstatus sosial ekonomi yang rendah kesulitan untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Salah satu solusi, pemerintah memberikan sumbangan dana belajar atau beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi tetapi tidak mampu dalam ekonomi. Selanjutnya, pada perspektif politik, salah satu contohnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan. Keputusan mengenai kurikulum, metode pengajaran, dan alokasi sumber daya dan sumber dana dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, mengenai pandangan tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Menurut kelompok kami, memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan kesiapan mengajar guru. Mengingat setiap peserta didik memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, guru harus mengetahui hal tersebut. Untuk mengetahui latar belakang setiap peserta didik, guru dapat melakukan asesmen diagnostik non-kognitif atau asesmen awal untuk melihat perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimiliki setiap peserta didik. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membentuk lingkungan dan budaya positif yang mendukung dan berpihak kepada tingkat capaian peserta didik. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Yang pertama tentang persamaan. Perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu mempengaruhi proses pembelajaran, di mana dalam hal ini berperan penting dalam pendidikan. Peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri melihat dari perspektif tersebut. Sehingga melihat pada keunikan tersebut, maka guru perlu memahami dan mengerti perbedaan dan kebutuhan yang ada pada peserta didik. Kemudian nantinya akan dijadikan acuan untuk menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian yang kedua tentang perbedaan. Perbedaan pandangan guru terhadap pandangan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam mengembangkan karakter peserta didik. Dalam hal ini melihat pada
berbagai keunikan, perbedaan baik dalam sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik, maka guru perlu untuk mengembangkan karakter peserta didik. Contohnya saling menghargai di antara teman yang memiliki perbedaan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu sendiri. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Persamaannya adalah pada saat guru melakukan observasi peserta didik untuk menyusun modul ajar terkait karakter peserta didik. Perbedaannya adalah pada hasil observasi setiap guru, sesuai dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing guru, sehingga menghasilkan beraneka ragam strategi, model, metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2, topik 3, ruang kolaborasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.